ambilkan air 1 timba, ya, 1 timba biasa, ya. Kemudian bacakan satu ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syamsi ayat 14. Kasih lanjut 15, ya, 14, 15, Wasy-Syamsi, ya. Ada di situ di akhir ayat, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha, ya. Jadi sampai situ kasih habis, ya. Tapi kalau orang masih hidup yang istinja, dia kunci sesudah istinja 1 ayat saja, ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, sampai situ, ya. Kalau kita istinja hari-hari, ya, kena naro jadi pateru mati amaki. ya karena bacaan orang mati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel Bugis Kampieri. Dan kali ini kita akan menyaksikan ceramah tausiah yang insya Allah akan diantarkan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Aziz Muhsarin MA, mubalik dari Kabupaten Maros. Mudah-mudahan ceramah beliau bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa ala sayyidinal mustafa alladhi harabal batila wa ayyadal haq wa tamashar razaila wa ahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebenarnya yang bertindak sebagai pembawa takziah malam ini bukan hanya ustaz, tapi seluruh jamaah yang hadir. Semuanya adalah pembawa takziah namanya. Kita akan mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Kebetulan saja saya yang diamanahkan membawakan ceramahnya. Jadi kalau ada acara takziah semacam ini, yang penting bapak-bapak, ibu-ibu pada datang, itu sudah takziah. Sekalipun tidak ada ceramah sebenarnya. Cuma tidak enak rasanya kalau kita kumpul-kumpul kemudian tidak ada ceramah. Maka malam ini kita dapat pahala semua, insya Allah. Kemudian insya Allah yang saya akan perjelas sedikit tentang takziah, ya. Karena ada 2 acara kita itu, ada namanya tahniah, ada namanya takziah. Kalau kita mendapatkan kegembiraan, biasa diistilahkan dengan tahniah. Kalau kita mendapat musibah, kita istilahkan takziah, ya.
Kemudian insya Allah kita akan bicara masalah manfaat daripada takziah. Yaitu gunana takziah sebenarnya ada dua. Ya. Yang pertama, ada gunanya bagi orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ada gunanya bagi orang yang masih hidup. Ya. Jadi insya Allah kita bicarakan ini dua hal. Apa gunanya takziah bagi orang yang sudah meninggal, dan apa gunanya bagi orang yang masih hidup. Baik jamaah sekalian, yang pertama dulu kita bicarakan masalah orang yang sudah meninggal. Itu sebenarnya kata-kata meninggal hanya istilah. Hakikat manusia tidak mati. Yang mati itu hanya fisik. Yak komat cerita tubuh itawe mati tubuh. Memang cocok. Tapi komat cerita nyawa itawe la. Degaga nyawa mati itu. Ya. Jadi ya tu mate tubuh nami mate nyawana dah. Makanya bitta walakin yantakilu min darin ila darin. Ya tu nyawai komate tubuna dipalettei, ya, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dipindahkan berarti tidak mati. Nggak, ya ipalette nih. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, justru itu sekalipun orang sudah meninggal masih bisa didoakan. Yang penting yang didoakan adalah rohnya. Ajak nama yakna jasadnya yang didoakan. Kalau mayatnya didoakan tidak sampai. Tapi harus rohnya. Nyawana yallau doangan. Tania mayatna, karena mayat itu tidak bisa didoakan. Kenapa? Karena mayat itu akan hancur. Kok hancur nih napa dilau doangan? Tidak masuk akal itu. Oleh karena itu yang didoakan bukan mayatnya, tapi rohnya. Ya. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, ia sengeroh ada 3 tangkai, telu tak kena, ibarat pohon, pohonnya 1, cabangnya 3. Ya. Angkai telah ruhu jusmania, nyawana tubuh. Ya. Ada yang disebut dengan ruhu rohania, nyawana nyawai. Ada yang disebut ruhu sultaniyah, nyawana matung katau tonget-tongengnya. Ya, jadi teluk mas surat-surat tuh. Ya, ibarat pohon, pohonnya 1, cabangnya 3. Ya, jadi jangan salah paham Pak ya. Jaki salah paham. Jaki ama makadaki teluk nyawa set ditau. Ndak benar itu. Ya, set demi nyawa. Cuma tangkainya ada 3. Ya. Yang pertama namanya ruhu jusmania, nyawana tubuh. Itu yang keluar dikala orang tidur. Ya kematin roh itu selamanya ada yang keluar itu Pak. Ya. Boleh Bapak bayangkan, sementara tidur ke Jakarta, sementara tidur ke Bone, sementara tidur ke Sengkang, sementara tidur ke Parepare. Yang ke Parepare itu siapa? Yang ngorok itu siapa? Ya, itu kan saudaranya. Ya, saudaranya. Jadi kalau keluar 1 namanya tidur. Ya. Kalau keluar 2 namanya mati. Ya. Jadi orang yang meninggal itu sudah keluar 2 cabang rohnya. 2 nih tak kena nyawana masuk. Ya. 1 tidak keluar. Ya, jadi ini perlu diperjelas sedikit ya.
orang meninggal itu ada satu cabang rohnya yang tidak keluar. Itu nanti dibawa ke kubur bersama dengan jenazah. Ya. Kalau sudah masuk di kubur, itu yang dibacakan talqin. Ya. Ada yang bacakan talqin orang yang meninggal, Pak ya? Ya, boleh, boleh. Kemudian itu juga yang disalami waktu masuk kubur. Orang yang masuk kubur itu kan disunnahkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Sekarang secara logika berpikir, igai berseleng ya, atau mati. Ya. Oh, yang tidak keluar itu cabang roh yang tidak keluar ikut pada mayatnya, itu yang disalami, namanya ruhu sultaniyahnya. Ya, ruhu sultaniyah. Ya, itu juga yang dibacakan Fatihah. Setiap kita baca Fatihah, bacakan Al-Quran. Ya, itu juga. Ya, kemudian kalau kita ziarah kubur, itu juga yang dibacakan Qul huwallahu ahad. Ya. Karena orang ziarah kubur itu bacaan yang paling mulia adalah Qul huwallahu 3, Qul a'udzu birabbil falaq 1, Qul a'udzu birabbin nas 1, Al-Fatihah 1. Ya. Ya nak, yang itu dibaca ke ziarah kubur itu ya. Enggak usah terlalu panjang. Lo ke ziarah kubur baca Yasin ada. Ya, 2 jam. Ya. Ya. Oh, enggak perlu terlalu panjang. Yang penting sampai bacaan yang paling mulia adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian surah Al-Falaq. Ya. Kemudian surah An-Nas. Kemudian surah Al-Fatihah. Kalau mau tambah ya ayat kursi. Ya, ayat kursi. Selesai itu silakan pulang. Ya. Jangan metek ke masyarakat kubur. Ya, ya kiamat kasih lau. Ya, seperti orang tua dulu. Kalau ke masyarakat kubur, nak katanya batu mesana, batu nisan itu. Baru dia ngomong dengan bahasa daerah. Ya, aga nasem nasao nene. Ya, ilau doang kak ripuangnya kayak itu si macawe. Itu kurang tepat. Orang yang meninggal itu tidak ada dekat, tidak ada jauh. Ya. Yang dekat itu adalah orang yang ahli ibadah. Biar masih hidup, Pak, tapi ahli ibadah, orang dekat dengan Allah. Biar sudah mati 100 tahun sudah meninggal, tapi orangnya banyak dosa, itu orang jauh dari Allah. Ya, jadi tidak benar itu ya. Kalau menyuruh orang mati berdoa nasabah dianggap dekat, tidak benar itu, tidak benar. Ya, jadi dilarang orang meminta kepada ya kubur, ahli kubur, jangan. Ya, di hadapan kuburan Nabi saja dilarang itu, Pak. Ya, ada saudara kita yang pergi umrah, ya di kuburan Nabi minta, ya Rasulullah, mudah-mudahan besok tahun depan, ya saya naik lagi. Wah, tidak benar itu. Ya. Langsung orang Arab itu lihat ada kelainan, dia pukul dia. Ya. Bilang orang Arab itu nakal-nakal. Masa saya berdoa begini dia pukul kita. Oh, dilarang menghadap kuburan Nabi tapi diperintahkan menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Alhamdulillah. Kemudian itu roh sultaniyah tidak keluar. Ya. Waktu meninggal orang pun tidak keluar. Tinggal di dalam mayat, itu. Boleh kita uji coba, Bapak Ibu. Itu sebenarnya jenazah kalau dimandikan Bapak Ibu. Begitu dimandikan sudah dianggap 99% sudah bersih. Boleh kita uji coba, Pak. Ditindis ulu hatinya itu. Jenazah ini, ya. Tindis ulu hatinya pelan-pelan. Ada yang bergerak itu, Pak, dikit-dikit. Ya, boleh uji coba, Pak.
Dia nanam kepada keperata dia. Ya, boleh uji coba. Ya, tindis itu. Ada yang bergerak itu kecil-kecil. Ya, kalau sudah bergerak itu sudah tanda bahwa sudah bersih. Mapacin nih, ya. Tapi kalau ditindis di sini tidak ada gerakan. Kasih pindah ke bawah, belum ada. Sampai pusat tidak ada, masih mau air. Ya, lompi ditambah wae, dia panama pacit itu. Ya. Justru itu jamaah sekalian, orang tua-tua dulu mengatakan, ya patuna macam-macam tomate, pacemme, ya. Ya pana macam-macam pacemme, ya ko macam mutanai tomate. Maka dia melok mupi wae atau tiani. Weh, orang mati ditanya, aja. Masuk akal tidak? Nggak. Itu kata-kata falsafah. Falsafahnya orang tua. Masa orang mati ditanya? Ya, tidak mungkin. Ya, oh jadi bukan ditanya, ditindis itu. Ya naropak kutanana patendre. Ya, kuitendre makoro. Nakedo nih berarti sudah tidak mau air. Ya, kalau ditindis belum bergerak masih mau air. Ya, itu bahasanya orang tua. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang tidak ada gerakan, ya harus ya langit tambahan air. Tambahan yang perlu itu bagian rambut. Selembar rambut tidak basah, tidak bisa goyang itu, tidak bisa goyang. Ya, yang mengkasih silampa di nomor rica. Ya, jadi harus basah, ulangi kembali. Ya, kalau perlu pakai sampo, pakai sabun. Ya. Kemudian sela-sela tangan pada cengir, ya, dua-dua, ya, sela-sela kaki pada cengir. Kemudian bagian belakang, ya, yang rawan itu, patiti makro, kasih miring. Kemudian siram lagi baik-baik. Kalau perlu pakai sabun baik-baik. Sesudah itu rentangkan kembali, kemudian tes lagi. Alhamdulillah, langsung bergerak itu, ya. Begitu bergerak, alhamdulillah. Orang yang memandikan biasa angkat tangan begini, sudah bagus, ya. Karena tidak dituntut orang bicara itu, ya. Itu macam itu mati dia udah cerita, ya. Sebenarnya aturannya tidak boleh cerita, tidak boleh membicarakan cacatnya orang mati, ya. Cacatnya itu dia udah pau, ya. Tapi kalau kepentingannya boleh bicara, ya. Habis air, bicara kok, habis. Ya, ada kan kejadian begitu Pak. Habis air, tapi dia gawat di cerita, ya. Yang satu mengatakan, ya. Yang satu mengatakan, kalau Pak aja no, ya. Tidak bisa jadi, tidak bisa. Harus ada satu yang bicara, ya. Nah, ditambah airnya, itu yang bagus, ya. Jadi yang tidak boleh dibicarakan adalah cacatnya. Saya berikan contoh. Ada orang yang kita mandi, ya, atau kita bersihkan, ya, istinja. Kemudian terbuka duburnya, terbuka di belakang itu sebenarnya cacat, ya. Kalau orang normal, ya, bagus istinjanya, tutup rapat itu, tutup, ya. Kalau terbongkar begini, berarti salah satinjana waktu natuir, salah, ya, tidak bagus istinjanya itu, ya. Justru itu biasa yang memandikan itu, kalau terbongkar begini, tidak boleh bicara, carikan cara bagaimana bisa tertutup itu. Ya, bagaimana bisa tertutup supaya jangan jadi fitnah. Karena kalau terbongkar begini, terbuka, tidak bisa bersih. Ya, begitu goyang lagi, keluar lagi kotoran Pak. Ya, cilalonna pura dipacingi, kedo sih keluar lagi. Aduh, bagaimana ini? Nah, tanggung jawabnya itu yang memandikan, yang mengistinja, tanggung jawabnya harus kasih bersih. Kalau tidak bersih, yang bertanggung jawab bukan keluarganya, tapi yang memandikan dan yang mengistinja itu. Ya.
Jadi yang biasa memandikan jenazah hati-hati Pak ya. Ya. Saya pernah kemarin memberi tausiah seperti ini di kota Parepare. Sementara ucarita makada ya kodek nama pacina ya istinjanya, mandinya, kemudian kau berhenti, yang tanggung jawab adalah yang memandikan. Kata matua yolokut tudang, memang kerjanya itu mandi, ya. Di sana pura selesai ceramah, lalu duduk dekat saya. Nah, yang lebih baik barangkali saya mengundurkan diri Pak. Akak maka memang saya kaget itu. Kenapa? Sudah 70 katanya orang yang saya mandikan sejak saya kerja di sini. Tidak ada yang saya tanya begitu. Loh. Hati-hati kok. Ya, saya lebih baik mengundurkan diri nak. Akak jangan. Kalau Anda anggota DPR gampang penggantinya. Ya. Tapi tukang mandi tidak gampang itu. Ya, tidak gampang. Susah pas seleta tuh. Ya. Oh begitu Kak, yuk. Ya, jangan langsung mundurkan diri. Ya. Jadi wakadaka utambaya maki pada disenget ya. Mungkin ada tanda-tanda lain yang Anda pernah pelajari. Dia bilang ada, tapi tidak pernah saya tes itu. Coba lain kali tes lagi. Oh iya. Kalau begitu saya tidak mengundurkan diri lagi. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, ini kalau keluarga kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, kemudian kita yang mandikan, ya, ini cemeng, ya, kemudian dites, lanti goyang baru dilepas, kedo punya pesang, langsung ada sumbangan moral dalam hati, maka alhamdulillah, saya tidak lepas orang tua saya kalau tidak beres, alhamdulillah. Dia ulah pesang itu mata aku, kode nama pacing. Oh, alhamdulillah. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Jadi memandikan jenazah itu ada juga resikonya. Tanggung jawab tinggi itu. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau ada yang berlubang seperti itu terbuka, bagaimana caranya? Ya, kita ambilkan air 1 timba. Jangan ambil alat, melangi kapas. Nah pernah tutu ada tambah parah itu, tambah parah. Tidak begitu, ya. Ambilkan air 1 timba, ya, 1 timba biasa, ya. Kemudian bacakan satu ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syamsi ayat 14. Kasih lanjut 15, ya, 14, 15 Asy-Syamsi, ya. Ada di situ di akhir ayat. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya. Jadi sampai situ kasih habis, ya. Tapi kalau orang masih hidup yang istinja, dia kunci sesudah istinja 1 ayat saja. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Sampai situ. Ya, kalau kita istinja hari-hari, ya, kena naro, jadi pateru mati amaki. ya, karena bacaan orang mati itu, ya, bacaan orang mati, ya, sebenarnya khusus untuk orang hidup sampai situ. Untuk orang mati, lanjut, ya lanjut. Alhamdulillah, ya. Ternyata, ya, begitu kita baca baru tiup airnya baru. Ya, cuci kembali, langsung pelan-pelan tutup itu Pak. Orang mati ini. Apalagi saudara-saudara, bapak-bapak dan jemaah sekalian, setiap istinja dikunci dengan baca ayat itu, insya Allah. Nanti kalau bapak-bapak dan saudara yang meninggal, pasti tutup rapat itu, insya Allah. Alhamdulillah. Justru itu setiap istinja harus kita mawas diri, hati-hati, teliti, ya. Karena kalau tidak bisa-bisa menjadi ya masalah, ya, jikalau kita meninggal dunia, ya. Kemudian Bapak Ibu timbul pertanyaan
Pertanyaan pertama, yang bergerak itu siapa? Ya, ini kan orang mati, ya, jenazah, ya. Kemudian kenapa ada goyang-goyang itu? Nah, orang mati ini, ya. Yang goyang itu, itulah yang disebut ruhu sultaniyah, ya, ruhu sultaniyah, ya. Kalau bahasa Bugisnya nyawana matung katau tongetongnya, ya, roh sultaniyah namanya. Ya. Jadi setiap kita mau baca Fatihah, ya, khusus untuk orang tua kita, ya, Prakemas Sempajang, baca Fatihah, kita langsung berniat, ya, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Fatihah saya kepada roh sultaniyah ibunda saya, ya, baca Fatihah. Kepada roh sultaniyah bapak saya, langsung baca, ya. Karena kalau mama, ibu atau bapak tidak perlu sebut nama, ya. Mama saya baca nih, dia mau tepung kali hindong, jangan, ya, jangan, tidak perlu sebut, ya. Bapak saya, bapak saya, langsung baca, ya, alhamdulillah. Kecuali kalau orang lain, saudara saya harus sebut, karena banyak saudaranya, biasa bisa 3, bisa 4. Tapi kalau mama, sedim itu, ya, makanya mama oke, ya, makanya bapak, iya nah tuh, ya, langsung sebut, baca saja, ya. Kemudian Bapak Ibu, itulah roh sultaniyah, tinggal di dalam jenazah, ya, mayat, tapi bercokol pada salah satu tulang, namanya tulang sulbi, ya, di belakang itu Pak, tulang ekor, ya, tulang ekor, ya. Jadi jangan salah-salah Pak, di belakang, bukan di depan. Kalau di depan itu ya tuh, ya, ternyata tulangnya tuh batu. Ya. Jaki ya sengiero tania, ya, di belakang Pak, ya, tulang sulbi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tulang sulbi itu tidak akan hancur. Tidak bisa hancur Pak. Biar di laut, ya, meninggal, biar ya hancur di laut, ndak akan hancur itu tulang sulbinya. Kenapa? Ada satu cabang roh yang tinggal di situ, dan itu tulang sulbi akan menjadi bibit jasmani baru yang akan dibangkitkan nanti pada hari ba'as, ya. Oleh karena itu tulang sulbi itu jamaah sekalian, di situ tinggal bercokol roh sultannya. Nah, saya baca dalam riwayat, jenazah itu kalau turun, ya, dimasukkan ke liang lahat, pertama kuburu, paling lama 3 hari, 3 malam sudah hancur satu anggota badannya, ya, sudah hancur satu, ya. 3 hari tinggal dikubur, hancur satu, ya. Oleh karena itu orang tua mengatakan peringati hari ketiga. Kenapa? Hancur satu anggota badannya. Jadi peringatan hari ketiga itu bersumber dari situ, ya. Alai telunah nasengogi, ya, hari ketiga. 7 hari 7 malam tinggal dikubur, hancur lagi satu. Maka orang tua mengatakan peringati hari ke-7, ya. Jadi peringatan hari ke-7 itu dasarnya dari situ, ya. Kemudian 20 hari 20 malam hancur lagi satu, peringati hari ke-20, ya. Kemudian 40 hari hancur lagi satu, maka terjadi peringatan hari ke-40. Yang kita lakukan ini persis hari ke-40, ya. Kemudian 100 hari 100 hari sudah hancur semua kecuali tulang sulbi, ya. Jadi 5 tangga itu boleh peringati pada hari ketiga, silakan. Hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100. Kalau sudah lewat hari ke-100,
Nanti haul. Haul itu 1 tahun. Boleh peringati. Ya, hari ke 1 tahun. Ya. Ada saudara-saudara kita dari luar kota itu peringatan hari kedua 2000. Ya. Peringatan hari ke 3000. Ya. Sebenarnya yang ada itu haul. Haul kedua, haul ketiga, haul keempat boleh. Ya. Tergantung dari kemampuan keluarganya. Tapi kalau tidak mampu, cukup 5 tangga. 5 tangga. Ya. 3, 7, 20, 40, 100. Ya. Selesai itu sudah berakhir. Tidak ada peringatan lagi. Hanya doa. Doa saja. Ya. Namun ada yang menjadikan budaya haul. Rata-rata dulu itu yang haul raja-raja. Ya. Yang haul ulama. Ya, ulama besar. Ya, ada haul. Kalau macam kita ini enggak. Ada haul lah, enggak ada. Habis. Habis, ya. Karena dulu itu ya dipilih-pilih orang yang mampu. Ya, kurang mampu. Jadi tidak ada. Haulnya tidak ada. Kenapa? Tidak mampu. Cuma malu-malu juga macam tidak mampu. Jadi langsung, tidak ada. Tidak ada. Ya, padahal itu terserah keluarganya. Kalau keluarganya mampu boleh. Ya, boleh. Ya, kenapa? Karena itu hanya mendoakan. Ya, mendoakan orang mati. Ya. Yang didoakan bukan orang matinya, tapi yang hidup di kuburnya didoakan. Ya. Ada kan orang mengatakan, buat apa kau doakan orang mati, sudah mati? Ya, tanya, jawab langsung. Yang saya doakan bukan orang mati, tapi yang masih hidup di kuburnya, yang tinggal bercokol pada tulang sulbinya, itu yang saya doakan. Ya, ya, itu majalin kalinya makan tomat ini lo doang. Tanya tomat lo doang ya. Ya, orang hidup, ya, yang tidak mati, ya, alhamdulillah, ya. Namanya roh sultaniyahnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting, ya. Lanjut daripada masalah ini, ada yang paling ya menusuk perhatian kita sebenarnya, yaitu jenazah kalau dimasukkan ke liang lahat, engka istilah orang Bugis itu mapasoso, mapacuru, ya, pasoso Pak, ya, pasoso, ya. Itu sebenarnya kata-kata mapasoso atau mapacuru itu sebenarnya penting juga, ya. Sama pentingnya dengan memandikan jenazah, ya. Kenapa? Itu jenazah yang dimasukkan ke liang lahat, itu ipali surya salena akan dikembalikan kepada asal muasalnya. Dari mana? Dari tanah, ya. Karena asalat tadi dua, ada dari tanah, ada dari Adam, ya. Jadi elo ipalisu, kembalikan ke tanah. Maka orang yang pertama memasukkan ke liang lahat itu harus tahu caranya, ya, caranya. Bagaimana caranya? Yaitu pertama jenazah, ya, kan pakai pembungkus, ya. Sesuai dengan perintah Nabi, pasilantai tanai si bawa ulitna, ya, pasilantai tanai dengan kulitnya, sementara dibungkus. Bagaimana bisa? Maka dibantu itu, ambilkan tanah 3, ya, telu ya, donting, ya, 3 genggam, ya. Jadi dia minta itu 1 genggam, dibuka tali pocongnya di kepala, baru kasih masuk di ubun-ubun, ya. Pertama tuh masih lantai ya sana, ya, toman telat tai bici atau pasiseng itanai, ya. Itu kata-katanya orang tua banyak, ya. Langsung macam apa apa sosok, ya, semua pasiseng itanai, masih dia tidak wiseng. Ya, itu kata-kata
ipasi lantai ya di pertama ya tanah yang kita ambil kasih masuk. Jadi dibuka itu tali pocongnya, ya kasih masuk. Begitu dikasih masuk, bacakan ayat minha khalaqnakum, ya minha khalaqnakum, ya ambil satu lagi, satu genggam lagi, kasih masuk di tengah. Jadi timpa tuh tali pocongnya di tengah itu, kasih masuk. Bisa di dada, bisa di perut, yang penting kasih masuk, ya. Kemudian bacakan ayat wa fiha nu'idukum, ya ambil lagi satu genggam, masukkan di kakinya, ya buka tuh tali pocongnya, kakinya kasih masuk. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Satu ayat itu dipotong 3, satu ayat, ya surah Taha ayat 55, ya Taha 55, ya bisa dibuka sebentar Pak, ya Taha 55, ya satu ayat itu, ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya ya neri pakai mapacuru mapasosok, ya ndak usah pakai bahasa Inggris, ndak usah, ya bahasa Makassar ndak usah, bahasa Bugis ndak usah, pakai ayat dia nagaga, tidak ada keraguan lagi, pakai ayat, ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya itulah doa mapasosok paling mulia karena pakai ayat. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, ya kopura nih ipasi lantai tanah, ya bagian kepala, bagian tengah, bagian bawah. Apa yang terjadi? Sudah mendengar roh sultanianya itu sudah mendengar. Maring kalingan itu nyawa sultanianya, ya. Kemudian kalau sudah mendengar baru bacakan talqin, cocok, ya. Tapi kode na mendengar bacakan talqin percuma, ya. Magi dia bacangi talqin pada na maring kalingan. ya sia-sia mi, ya. Piku cara anak mapacurue salah, ya mapacurue, ya mapasosoe, ya. Justru itu orang-orang yang pas mapasosok ya tuh jangan sembarang, ya jangan sembarang, ya. Biasa teh komite dari di kuburan saya ikona bekotosi awak tuh, ya. Oh jangan, carikan orang yang lebih ahli, ya lebih ahli. Masa ada tidak ada keluarga kita yang lebih bisa, ya carikan itu. Kemudian saya sudah mendengar baru dibacakan talqin, cocok. Tapi itu lagi yang membacakan talqin harus cari yang bagus bacaannya. Tahu artinya talqin Pak? Talqin itu artinya dilalengengi, ya, dibimbing, ya. Kalau yang membimbing itu bagus bacaannya, aduhai. Tapi kalau yang membimbing itu salah-salah, ada deh. Ya, saya bisa ya khawatir jangan-jangan moto itu matiin ruin no. Saya ngagawe napawiyah. Wah, hati-hati ki. Ya. Masa alena salah. Wah, bagaimana caranya? Yang tradisi di kampung-kampung itu Pak, orang tua suruh baca talqin sudah mulai lobe. Ya, sambaran na baca. Kadang-kadang salah baca, ya. Jadi di Maros itu saya undangkan itu kalau ada orang meninggal, cari keluargamu yang bagus bacaannya, itu yang suruh bacakan talqin, ya. Tapi ada kendala juga, orang tua yang biasa dipasang itu di kampung-kampung protes ki. Kenapa protes Pak? Ngasih honornya ada. Masalah honor lagi. Akan jangan persoalkan honor, bayar saja honornya itu, ya. Murane wajah tuh diam nih, ya langsung aman. Ternyata honornya itu menjadi persoalan, ya. Nanti ya disambia, ya. Maka suruh ganti itu, ya. Bayangkan kalau ditalkin orang kemudian salah-salah, masya Allah.
Tapi kalau bagus bacaannya itu, alhamdulillah, bisa tertolong. Bantuan pertama yang didapatkan orang mati talqin, Pak. Ya, jadi harus ya perbaiki itu talqinnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah dibacakan talqinnya, ya, ada orang tertentu Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan talqin itu. Tapi ada juga orang tidak bisa menjawab. Tapi untungnya ada malaikat yang membantu. Malaikat apa itu? Ya, malaikat yang menjelma dari salatnya. Sempajana tahu ya? Orang yang ahli salat itu Pak, kalau meninggal ada muncul seperti malaikat, ya, berdiri di sampingnya. Begitu datang malaikat Munkar Nakir mau bertanya, tidak jadi. Kenapa? Tidak jadi bertanya. Kenapa? Ada backingnya di situ. Ya, engkau backing tahu. Kenapa? Backingnya itu malaikat juga. Ini juga yang mau bertanya, malaikat juga. Sama dong. Tidak mungkin jeruk makan jeruk. Tidak mungkin. Ya. Jadi kembali tidak jadi, tidak bertanya. Saya tidak bisa bertanya. Kenapa? Ada backingnya dia. Ya, itulah hebatnya orang yang rajin salat. Ya, rajin salat. Pesan pajak mana ya di? Saisa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jaga salatnya Pak. Bukan kepentingannya ustaz, nafsi, kepentingan kita semua, karena kita ini mau meninggal semua. Ya, ustaz ini tidak lama lagi meninggal Pak. Kenapa? Kalau umurnya Nabi Muhammad diikuti, berapa umurnya Nabi? 63. Ustaz sekarang 62. Ada. Ya, si tahu nih. Tepai diundangi tasya deh ini gagah. Iya, kalau mengikuti umurnya Nabi Muhammad. Tapi ada orang alhamdulillah dapat bonus Pak. Dikasih bonus 10 tahun. Berarti 73. Ada yang dapat bonus 20 tahun. Berarti 83. Ada yang 83 di sini Pak. Dia gagah di. Ya. Langka ya roh. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya masih teringat ya tahun-tahun 70-an kemarin Pak. Masih banyak orang tua 100 tahun meninggal. Kalau sekarang jarang nih. Ya. Tanya berapa tahun Pak? Masa 80. Ya tahun rumah tua. Ya. Engkau tahu maka ada 70. Ya. Ternyata ada wasiat Nabi. Nabi mengatakan hasadu ummati bainas sittina was sab'in. Rata-rata usia umatku, rata-ratanya ya antara 60-70. Ya. Rata-rata itu yang jadi kepala 6 di sini Pak, hati-hati Ki. Ya. Larafin itu rata-rata. Ya. Ya, itu Ki. Artinya paling bagus beribadah itu Pak, difokuskan ibadahnya kalau sudah masuk 60. Ya, Pak, pasang kamemen nih badata. Ya, udah masuk 60. Kenapa? Sudah rata-rata. Ya, tancap memen nih. Ya, gas-gaski. Ya, jangan saya ya, starter kosong. Ya, hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Kemudian ternyata saya pelajari Bapak Ibu antara 60-70. Kalau meninggal di situ masih bagus Pak. Kenapa? Banyak orang menangis kalau antara 60-70 itu. Tapi kalau lalimban nih 80-90 udah mati, dia gak tuh teri. Langsung mati itu nenekmu 100 tahun langsung pesan. Tidak apa-apa. Ya, kenapa? Langsung matometoni. Ya. Jadi hasadu ummati bainas sittina was sab'in. Rata-rata usia umatku paling bagus kematiannya antara 60-70. Ya. Yang kepala 7 hati-hati Ki. Ya kili sedikit cinampan terakhir nih. Ya,
Masya Allah, tabarakallah. Tapi ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Tidak ada orang tahu, Pak. Ada orang mau meninggal sore, pagi-pagi masih kerja. Ya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya tentang ajal itu. Ya, rahasianya puangnya. Ya. Tapi sebenarnya dalam ilmu ma'rifah, ya, ada rahasia tertulis di telapak tangan kiri itu. Ada juga di telapak tangan kanan. Di telapak tangan kanan itu ada seluruh takdir kita yang bakal terjadi di dunia. Ada semua di sini. Ya. Rezeki, jodoh, apa ada semua. Ada. Ya. Di telapak tangan kiri ternyata ada juga seluruh takdir kita yang bakal terjadi di akhirat. Ada di sini. Termasuk tanggal kematian kita. Ya. Jadi kalau kita minta tanggal hati, timpa-timpa si nampak ke subuh. Pakai kacamata ki. Ya. Kalau saya pribadi, kau pura semua subuh timpa-timpa. Ya. Di wisennya tanggal amat tengah ku, Pak. Ya kalau bukan siang pasti malam. Ya, ya, ya. Magai narahasiakan puangnya. Ya. Memang sudah ada, tapi dirahasiakan oleh Allah. Ya. Jadi dimanapun kita berada bisa meninggal di situ. Lo ke Jakarta bisa meninggal di Jakarta karena tanggalnya ikut. Mau ke Mekah bisa meninggal di Mekah karena tanggalnya ikut. Di Makassar bisa, ya. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih tempat. Ada teman saya temukan kalau di sini di kampung sale-sale dia, ya. Si sana lo ke Jakarta dah malulu asubuta. Ya. Waktu kenapa begitu? Maksudnya itu gamita kak. Akhirnya kau, ya salah nih tepuk naya. Ya salah. Dia tidak tahu bahwa tanggal itu ikut terus. Mau kemana kau? Ya. Jadi hati-hati Pak, jamaah sekalian. Ya, ya. Ya nanti kumapala itemilau doang. Ini dunia ada di sini, akhirat ada di sini. Jadi kumilauki fit dunia hasanah. Wapil akhirah hasanah. Ya enggak apa-apa tuh paling 5 tahun Pak Megato tuh makuk kesur kan jangan apa tuh. Jangan paling 5 no kumilau dok. Tutup ni makro. Wanda buka. Mintalah duniamu dan minta akhiratmu. Ya itu salah sebenarnya. Kalau buka dua-dua baru satu yang diminta. Itu yang salah. Ya, sangilino minallahu. Ya keselina berdilah sesed di napain re. Ya. Ya Allah. Kedaya nakta stres ki mama. Napana berdoa satu tangan. Ya. Masya Allah. Kami tahu tu melau doang sama nasi di meto melau. Ya. Kalau hanya dunia saja sasaran kita, itu falsafahnya orang kafir. Kafir itu maka salama kalino. Tidak usah akhirat. Itu orang kafir kan begitu. Ya. Tapi orang beriman ada yang ikut-ikut begitu. Masya Allah. Ya. Nafajokkan ini falsafana kafirnya. Hati-hati Pak. Ya. Jadi kalau minta dunianya boleh. Ya. Mudah-mudahan arisan lagi naik. Wah. Lino iya tuh. Ya. Tapi kalau naik arisan saya sumbangkan sebahagian untuk pembangunan masjid. Wah, alhamdulillah. Nah baca ilino, naik lauto ya akhirat. Alhamdulillah. Ya. Ada kan orang pintar begitu Pak. Ya. Tapi kami itu kan lalu lupa ya roh akhirat. Ya. Ambil arisak kembali ke oto. Bagus. Ya. Ya. Orang beli oto, beli sih televisi. Orang beli televisi, beli sih handphone yang termahal. Ya. La ilaha illallah. Sanggil linong balanca linona banyak tapi belanja akhiratnya kurang. Ya. Buktinya kalau hari Jumat Pak Maiga tanah lupa tiwit doi kalau masih gie. Nah itu kita balanca tuh di masih gie, belanja akhirat. Ya.
ada kotak amal, ada sumbangan, ada apa, ya. Balanca akhirat ya tuh, balanca linota tuh dek capuk na sosok, napi jam 10 siaga ni balanca lino capuk, ya. Beli ni pulsa, beli ni rokok, beli ni poteng, beli ni sanggara uti, batena tuh capuk, ya. Balanca lino, ya. Tapi belanja akhirat dilupakan. Sementara kita mau ke akhirat, saudara, ya. Karena bapak-bapak ini kan tahu boleh mana di akhirat ya, boleh mana ke surga, elok ke di suri kampota di surga, ya, ya. Tapi ada orang ya ipalepang di sana kadok cinampe transit, ya, wagai lah sama mereka dosa sekali, mereka dosa antah palepang itu, ya, lo tok di tiwi tau mama tok lo kali surga tapi direndam dulu di neraka 30 tahun. Masya Allah. Kenapa? Kelalaiannya, ya, mencari jalan kembali ke surga, ya. Karena ya tuh di Tolinoe bapak-bapak, ada 2 sopir yang selalu menyetir kita. Yang pertama namanya hawa nafsu, yang kedua namanya akal. Yaitu hawa nafsu ya tuh bukan neraka, ya. Hawa nafsu itu dibuatkan neraka, bukan kita. Tapi banyak yang ikut hawa nafsunya, terpaksa renetokil orang, ya. Kemudian akal itu diciptakan untuk sorga, ya. Karena akal itu sebenarnya mengikuti maunya malaikat, ya, malaikat. Jadi ada orang jadi sopir dalam kehidupannya sangat nafsu terus, berarti lari loker neraka tuh mati, pasti, ya. Kenapa? Memang hawa nafsu diciptakan untuk neraka, ya. Ya nanti kuma puasa itu di loreng itu malupu, ya kuma lupu itu madodong hawa nafsu. Kata si tahu siapa nasangaga ipogau kuma puasa yang di malupu, ada. La ilaha illallah. Gak gampang makanya puasa. Dia malupu tuh. Ya. Ya kuma puasa itu pasti malupu. Karena tujuan dari puasa itu memang elo orang makoyo, ya, kurus itu hawa nafsu. Untuk membuat hawa nafsu itu kurus, kurangi makan. Ya. Tapi engkau tahu dek mah, ya dek mana kurus kepure mah puasa. Tambah gemuk dia. Pak lebih balalam mandrek orang malang. Ada. Ya, padahal Nabi menganjurkan kalau buka jangan terlalu banyak. Kalau makan sahur jangan terlalu banyak, ya, sedang-sedang, ya. Kenapa? Supaya hawa nafsunya bisa kurus. Kalau kurus, itulah nilai takwa yang tinggi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang bertakwa, ya. Kalau mau jadi orang bertakwa, kasih kurus itu hawa nafsunya. Alhamdulillah. Sekarang jamaah sekalian, karena menjelang bulan suci Ramadan ini ada istilah yang perlu saya tawarkan kepada bapak dan jamaah semua, ibu-ibu. Itu puasa ada 2, Pak. Ada namanya puasa besar, ada namanya puasa kecil. Kata-kata kecil itu tidak baik. Anak-anak kalau suka mengejek kita kecil, kurang ngajarin. Nah bilangnya kecil. Tahu artinya puasa kecil? Yang biasa kita lakukan setiap tahun, Pak, puasa kecil itu menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya puasa kecil. Tapi yang namanya puasa besar itu juga menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada tambahannya, dan menahan diri dari seluruh perbuatan dosa selama berpuasa. Itu hebat. Akan terangkat puasanya, Pak. Jadi puasa besar. Kau terlalu tahu mah puasa saya puasa besar. Alhamdulillah, ya.
Tapi mereka kata saya, Tommy tidak perjuangkan memadai, engkau puasa kecil. Ya, ya. Tahun ini puasa kecil, tahun depan puasa kecil, tahun depannya lagi puasa kecil. Tinggal kelas dia, ya, tinggal kelas ki. Ya Tommy tahu nge, ya Tommy itu paimang. Ya, Nabi menganjurkan tahun depan lebih bagus daripada tahun ini. Itu namanya naik kelas. Ya. Ya kalau anak tak sekolah tidak naik kelas dimarahi habis-habisan itu. Bodoh ini. Tidak naik kelas. Sementara lena dek to. Dek to namanya naik kelas. Ya Tommy puasana ya Tommy itu paimang. Memadai pada pahala tahun riolok. Akhirnya dek to naik kelas. Ya, ya. Oleh karena itu mari kita berusaha, Pak. Tambah-tambah dikit lah, ya. Kalau biasanya Ramadan lalu dekna lancar baca Qur'annya, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini tambah banyak bacaan Al-Qur'an. Karena Ramadan itu disebut bulan Al-Qur'an, ya. Bulan kelahirannya Al-Qur'an, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah ditanya, Pak, kalau Ramadan Amirul Mukminin berapa kali khatam Al-Qur'annya? Cawa-cawa Abu Bakar. Kenapa? Hanya 2 kali. Tidak percaya orang. Hanya 2 kali. Kedua minasa patemak orang ya ke Ramalang. Cawa anggota. Tidak percaya karena dia hafal Quran. Hafal Quran itu kalau duduk 1 jam bisa baca 7 juz 1 jam. Ya kedua jam itu udah ngawai. Setengah itu kurang. Ya. Kalau 3 jam duduk bisa 21 juz. Ya. Nah, apalah Quran nawik kedua kayak tembang. Ya, divisi nah sebagaimana itu pengertiannya 2 kali hatam. Nah, 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Ada. Ya, jadi 2 kali hatam Al-Qur'annya kalau Ramadan. Kali 30 menjadilah 60 kali. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi kapan ketomak kapan 60 kali di. Nasi 6 lagi deh, ya aja. Kau 6 ayat engkau. Maka dek na puasa kecil. Puasa bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, kemudian baca Al-Qur'annya hanya 6 ayat. Masya Allah, tabarakallah, ya. Bila dampang saya selekung ke hadir, utamanya yang usia-usia tua, ya. Ada usia tua memang dianjurkan itu, Pak. Usia itu dikatakan agak tua, kemudian tua. Biasanya agak tua kepala 4. Ya kepala 10 ini tanggung burun atau agak tua namanya, ya. Tapi kok 60 ke atas matuan itu. Matuan. Jadi dia merasa 60 kan. Alanya leta matuan itu. Matuan. Jadi saya nasa nalen anak muda, maji. Dia banyak pesepi jaka. Gitu waktu aja sih. Ya, saya pesepi mu pajakan. Ya, engkan auto standar lepan nama jaka. Agak kedinga di rasa deta. La ilaha illallah tabarakallah. Ya. Jadi saya mohon maaf jamaah sekalian tidak menyinggung siapa-siapa, ya. Nabi tanah poji mak jaka, ya. Tapi bukan untuk ya bersolek, bukan, ya. Hanya kerapiannya menghadapi ibadah, ya. Pajak naik Nabi tanah ko rancuk rambutnya orang kemudian melaksanakan ibadah, ya. Jadi biasa tegur ya anggota anak perbaiki, ya. Jadi pura malampe gemak Nabi itu pernah panjang, tapi waktu panjang rambutnya tidak pernah terpisah dengan sisir, ya. Terima kasih tetap kawarannya pasal pijaka sunnah Nabi itu. Tapi wetunna malolok, ya. Di sana matuani Nabi tak kepala 4 sudah mulai menggundul rambutnya itu, ya. Menggundul rambutnya, ya. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena usia itu yaitu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendaki itu Pak, mendaki ya sampai 40. Kalau sudah sampai 40 sudah puncak itu. Kemudian masih ditambah 1 tahun, 2 tahun, 41, 42 lari nok nih tuh. Can nono nih asalnya. Ya kok can nono itu hati-hati ki. Magati tuh letu. Kencang larinya. Can nono nih no. Ya. Apalagi kalau sudah kepala 6. Berarti 20 tahun nih no. Ya, hati-hati ki. Ya. Lalu kamu tuh karena tetap butuh aja nama KO dia. Kenapa? Can nono nih no. Tapi ada yang paling penting. Ko can nono nih no umur utah, apalagi kepala 6. Dia nasang ngali tadi lo doang dalle. Pak can nono nih. Illa doang tu ya nata. Illa doang tu menetutta. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan menantu saya berhasil. Kalau berhasil, dia berhasil, saya naik umrah. Alhamdulillah. Kan logikanya begitu Pak. Ya. Pak kata tu matua ni kepala 6 saya ngalina tu sini lo doang. Sempu yang daleku, makanya malaikat tanjak nu. Can nono no tu. Ingat-ingat tu wijamu. Ingat-ingat tu anak ta. Ya. Supaya anak kita berkembang. Ya. Jadi orang tua itu tidak gampang, ya. Bagi-bagi itu perhatian kita kepada anak-anak kita, ya. Alhamdulillah berhasil anak kita yang berhasil sebenarnya, Pak. Alhamdulillah, ya. Saya kemarin berangkat umrah, anakku pendek, yang mana, ya. Anak berhasil, inilah kau umrah. Terima kasih anak, ya. Kenapa? Karena orang tua mendoakan anaknya. Alhamdulillah. Keakraban seperti itu perlu juga. Illa doang ngaleta, illa doang tu anak ta supaya berhasil di dunia dan mendapatkan hikmah untuk akhiratnya. Alhamdulillah. Ternyata sudah panjang lebar saya bicara Bapak Ibu. Dan sebenarnya ceramah itu bukan panjangnya yang menjadi persoalan, tapi yang penting pengamalannya. Ya, ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Khusus untuk almarhum orang tua kita, saudara kita ini, Haji Husain, ya, alhamdulillah. Kalau kita buat acara seperti ini Pak, nareking malaikat ya, siaga tahu hadir. Kalau sampai 40 orang saja hadir, sama dengan orang yang didoakan 40 saudara se-Islamnya. Tapi kalau 40 ya, ya, pemegatu lalu masa usuk bu, megatu ya, alhamdulillah ada jaminan itu Pak. Siapa yang meninggal kemudian didoakan 40 saja. 40 saja orang Islam. Ya. Alhamdulillah. Bisa ya nasabari seandainya ada kesalahannya. Silawat dan pengiripuan Allah Ta'ala bisa. Ya bisa. Atau ada masalahnya dilauri pun Allah Ta'ala Allah molomo bisa. Alhamdulillah 40 saja. Apalagi kalau lebih dari 40. Ya. Narekin malaikat ya, siaga tahu hadir bertakziah malam ini. Segitu juga banyaknya orang yang mendoakan almarhum. Alhamdulillah, ya. Kemudian sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah sekalian, alangkah bahagianya seseorang yang hidup di dunia ini kemudian kembali ya lisuri pamasena uang Allah Ta'ala dalam keadaan ibadahnya mantap. Ya pribadi Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, bukan umurnya yang saya tanyakan, tapi amalnya. Pak mau malampe umur entah kurang amalakna apa artinya? Ya, ada orang kan banggakan masa siratu tong umurna ya, mas sempatnya mau sedia apa? Bagaimana dibanggakan? Tidak ada.
Ada orang yang mengatakan 30 tahun saya umurnya itu, tapi alhamdulillah ya, kita kembali kepada pribadi Rasulullah. 1 tahun mas sempajan Nabi ta 20 tahun dah ya, 50 tahun umur Nabi ta kenapa loka Isra Miraj. Setelah pulang baru salat ya, kemudian 63 tahun meninggal, berarti 13 tahun saja ya. Jadi tanah itu tuh lampe, nah yang penting isinya alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan palisa umur utah ya, apalagi menjelang bulan suci Ramadan yang mubarak. Alhamdulillah. Saya kira untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan almarhum diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim wa sahhil alaika tuklan. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita bi barakati ismikal izam ya ahad ya ahad ya ahad. Ikfiriz zambal azim fa innahu la yakfiruz zambal azima illa al azim ya ahad. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan huwa lakaridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin fi hadhihi an-niyyah wal amalus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.